إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى mik biasa Allahumma salli ala sayyidina wa alihi kama la nihayata li kamalika kamalin sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmad al-mustafa sayyidil mursalin wa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa sallallahu wa sallama ala khairi khalqillahi ajma'in sayyidina maulana Muhammad sadiqal wa'dil amin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. نوينا التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع أتذكر التذكير الحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسله الدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه
اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم جملنا بالعافية والسلامة، حققنا يا ربنا بالتقوى مع الاستقامة، وأعدنا من مجيبات الندامة يوم القيامة. يا حافظ احفظنا وثبتنا مع الثبات. اللهم هذا منك بك وإليك، ولا حول ولا قوة إلا بك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral ikhwan, hadirin jamaah majelis taklim Masjid Lawang Kidul rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, lakal hamdu syukra ya Rabbana. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali memilih kita, lalu mengumpulkan kita untuk memuliakan kita dengan perkumpulan ini. Sangatlah pantas kalau kita berhusnuzan sangka baik kepada Allah kalau hari ini, saat ini kita adalah orang yang dicintai Allah. Karena kita saat ini ya ikhwani dimantapkan Allah, ditetapkan Allah di tempat yang paling dicintai Allah di muka bumi Allah. Ahabbul biqa ilallah masajiduha. Tempat yang paling dicintai Allah di muka bumi adalah masjid-masjidnya Allah. Maka ikhwani rahimakumullah, tidaklah seorang yang memiliki, kalau kita manusia, suatu tempat yang kita cintai, kita muliakan, kita khususkan, tidak akan pernah kita mengizinkan sembarang orang masuk ke tempat tersebut kecuali orang yang kita cintai, orang yang dekat sama kita, atau orang yang memang kita pilih untuk kita muliakan. Kita izinkan mereka masuk ke tempat yang mulia tersebut. Maka alhamdulillah, alhamdulillah kita dipilih Allah, ikhwan rahimakumullah, dari masjid ke masjid, dari majlis ke majlis, duduk di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala, terlebih di masjid yang seperti saat ini kita berada, masjid yang penuh keberkahan yang dibangun oleh seorang wali min auliyaillah yang tanpa kita keragui dengan kedudukan keagungan beliau di sisi Allah, ditambah lagi berapa ribu orang soleh pernah sholat di tempat ini. Alhamdulillah kita dimuliakan Allah untuk duduk juga di tempat yang mulia ini, untuk mengambil keberkahan mereka, rahasia-rahasia Allah yang ada pada tempat ini. Dan mudah-mudahan kita pun dengan kumpul seperti ini menambahkan keberkahan untuk masjid ini. Tadi pagi pun, tadi asar pun kita dikumpulkan Allah di tempat yang mulia, di rumah wali min auliyaillah, yang juga hidupnya telah lewat daripada 150 tahun yang lalu kehidupan mereka itu. Dan alhamdulillah kita masih dicicipi Allah keberkahan mereka dari peninggalan mereka, baik masjid mereka, musholah mereka, rumah-rumah mereka, majlis-majlis mereka. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita pun bisa mempertahankan tempat-tempat yang berkah ini sampai buat anak keturunan kita kelak, sehingga mereka pun mendapatkan apa yang kita dapatkan dari hari-hari yang berkah ini lewat duduk di masjid, majlis-majlis yang penuh berkah. Alhamdulillah, alhamdulillah, lakal hamdu syukra ya Rabbana. Berapa banyak orang-orang yang samucak kita tapi tidak dipilih oleh Allah, yang lebih dekat rumahnya, yang lebih sehat dari kita, lebih gagah dari kita, lebih punya fasilitas dari kita, lebih punya luang waktu dari kita, tapi mereka tidak dipilih Allah. Alhamdulillah kita dipilih Allah. Kita saksikan sendiri di sini berapa banyak ikhwan tadi badal asar pun kita saksikan, tidak sedikit dari ikhwan kita balik dari kerja langsung ke majelis taklim, balik dari kerja langsung ke masjid untuk hadir solat dan juga hadir majelis taklim. Ada yang balik sejenak, mungkin nyampe tadi dekat maghrib, mandi ganti baju langsung datang ke majelis taklim. Kita dipilih Allah. Allah berikan kepada kita taufik dan inayah, dan insya Allah kita termasuk orang yang dicintai Allah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Idza ahabballahu 'abdahu ista'malah." Dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, "Kullun muyassarun lima khuliqalah." Setiap seorang di antara kita ini ikhwan akan dimudahkan Allah menuju jalan untuk apa dia diciptakan Allah. Banyak orang-orang yang dimudahkan Allah untuk bermaksiat. Kalau untuk maksiat ada belokaknya. Kalau dia berbuat kemaksiatan tidak pernah dia ketangkap. Dia berbuat kemaksiatan tidak ada orang yang mampu mencegahnya. Bahkan dia untuk bermaksiat keluar kota, bahkan keluar negeri pun dia ada jalannya.
Bahkan terkadang tidak mentu duit dibiayai wong. Subhanallah. Ini orang harus disadarkan. Kalau kita lihat dari hadis Nabi tadi mengerikan. Nabi mengatakan setiap seorang di antara kita ini i'malu, kata berbuatlah kalian, kata Rasulullah, beramallah kalian. Sesungguhnya seorang di antara kalian itu akan dimudahkan Allah tergantung untuk apa dia diciptakan. Nah, contoh yang baru saja ini orang diciptakan Allah untuk neraka, untuk menjadi adab kubur buatnya kalau dia masuk kubur. Dengan apa dia berkena? Sudah bisa dibaca dengan apa? Untuk gawe buruk, gawe maksiat mudah buat dia. Ada jalurnya. Bahkan difasilitasi wong pulau. Kalau lokak maksiat di hotel, hotelnya bintang 5, gratis pulau, dapat voucher pulau. Masya Allah. Tapi untuk diajak ke tempat baik, tak pernah ditelangkah kakinya, tak pernah terpijak, tak pernah terduduk. Bahkan dalam benak pikiran tak kenal nama seorang ulama solihin pun tak dia kenal. Yang dia kenal dalam rekaman memori otaknya cuma orang-orang bejat, orang-orang maksiat yang seperti dia. Namun bersyukurlah orang-orang yang dimudahkan Allah. Lima khuliqa muyassarun lima khuliqa, dimudahkan Allah dengan apa tujuan Allah nyiptakan dia, untuk neraka atau untuk surga. Sekarang kita saksikan ya Arab, mudah-mudahan kita termasuk kelompok ini. Kalau untuk gawe baik cepat, lagi capek letih baru nyampe di rumah, dia masih sempat untuk sholat maghrib ke masjid samping rumahnya, masih sempat dia untuk silaturahmi. Pulang dari kerja masih sempat untuk duduk di majlis taklim. Tak ada motor, ada kawan jemput dia. Pengen bangun malam, subhanallah, ada bayi yang pacak buat dia bangun malam, tidak berat. Beker dihidupkan, sekali bunyi langsung tersentak bangun dia. Ini dipilih Allah, dipilih Allah. Muyassarun lima khuliqalah. Kalau lokak baik cepat, diajak sedekah infak dengan uang iba butuh bantuan langsung. Untuk baca Quran ada waktu buat dia. Kita ini sering cari kesempatan susah untuk berbaik. Jangan nunggu kesempatan, carilah kesempatan itu. Jangan nunggu waktu luang, tapi luangkan waktu. Nah, kata ikhwan, kita bukan bangga, tapi insya Allah bersyukur pada malam hari ini kita dimudahkan Allah untuk taat. Mudah-mudahan pemberian Allah ini tidak terputus hanya malam ini, tapi terus Allah berikan kepada kita. Balik ke rumah tetap nyambung kebaikan demi kebaikan. Nak baca Quran tak susah, tidak ada suatu beban buat kita nak ngerepot ke ini ngerepot, tidak, begitu gampang kita dimudahkan Allah. Alhamdulillah ala hadhihi ni'mah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan diistiqamahkan. Allahumma jammilna bil afiyah was salamah wa haqqiqna bit taqwa ma'al istiqamah. Perbanyak doa ini ikhwan. Minta sehat badan, sehat pikiran, sehat hati kita. Allahumma jammilna bil afiyah. Allah sempurnakanlah diriku dengan kesehatan. Dari belagak sakit tak jadi belagak. Berduit banyak tapi sakit, ada apa? Untuk apa? Punya jabatan tinggi sakit. Minta kita selamat dari segala hal-hal yang buruk, penyakit, balak, musibah ataupun apapun yang mengganggu kita. Allahumma jammilna bil afiyah was salamah. Selamat afiyah. Afiyah itu artinya juga selamat. Allahumma jammilna bil afiyah salamah wa haqqiqna bit taqwa ma'al istiqamah. Dan mantapkanlah kami Allah dalam ketakwaan ini disertai dengan istiqamah. Minta sambil berusaha, maka kita akan diberikan Allah. Kalau kita saat ini ikhwan merasakan sulit untuk istiqamah, maka tangisi diri kita, ngapa aku tidak bisa istiqamah. Sedangkan wong lain yang tadi kita gambarkan lebih sempit waktunya, lebih lemah keadaan fisiknya, lebih minim fasilitasnya, tapi mampu. Apa kita tidak mampu? Masyaallah bab rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Sabil al-Iddikar Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad rahimahullah radhiyallahu ta'ala anhu. Masih tentang hadis Rasulullah yang menggambarkan kepada kita keadaan-keadaan manusia di yaumil mahsyar. Bermacam keadaan manusia di saat dibangkitkan Allah, dikumpulkan di yaumil mahsyar. Kemarin kita digambarkan oleh Imam Abdullah Al-Haddad lewat hadis Rasulullah SAW. Kita ulangi dua keadaan terakhir yang kita baca.
Wa ammal ladzina yamdughuna alsinatahum fal ulama wal qudha alladzi yukhalifu qawlahum fi'lahum na'udzubillah. Adapun orang-orang yang terjulur lidahnya sampai ke perutnya lalu meneteskan nanah dan kotoran yang berbau yang menjijikkan, itulah kelompok orang-orang yang suka berfatwa tapi dengan salah demi kepentingan pribadi atau kelompoknya atau kepentingan orang-orang tertentu. Gudho, godi. Atau naudzubillah min dzalik, ulama yang berceramah mengajak orang untuk kebaikan tapi dia tidak melakukan dengan tanpa udzur. Melarang orang berbuat keburukan tapi dia justru mendatangi keburukan tersebut tanpa udzur pula. Ini orang naudzubillah mendapatkan keburukan. Diberikan Allah gambaran keadaan mereka atas orang-orang yang seperti itu, atau termasuklah ulama-ulama fitnah yang sekarang Masya Allah lagi seru-serunya fitnah luar biasa. Yang kita sayangkan mereka ulama, dikatakan kiai, dikatakan ustaz, bahkan naik mimbar Jumat justru untuk mengobarkan fitnah. Banyak naudzubillah min dzalik. Itu khutbah fitnah. Rasulullah waktu Isra Mi'raj pun menyaksikan ikhwan keadaan adab-adab Allah yang Allah berikan kepada orang-orang yang di neraka. Di antara mereka ada seorang yang ditampakkan oleh Allah di hadapan Rasulullah, berdiri, orang ini ganteng, berpakaian-pakaian ulama, lalu dia menjulurkan lidahnya keluar, lalu muncul lidahnya panjang, lebar, besar. Kemudian diberikan Allah di tangannya gunting yang terbuat dari api neraka. Dia potong lidahnya tersebut, putus, memancaratkan darah yang begitu dahsyat. Dia teriak sebegitu dahsyatnya, kesakitan sampai dia jatuh pingsan. Setelah itu disadarkan, dibaguskan, ditegakkan Allah lagi, keadaannya sempurna lagi. Dia ngejulurkan lidahnya lagi, dia tetak lagi sampai dia teriak hebat, lebih hebat dari yang pertama, lalu pingsan, lalu dibangun lagi, ditegakkan lagi, diulangi terus, tidak berhenti-berhenti. Maka Rasulullah SAW bertanya, siapa itu mereka wahai Jibril? Maka Jibril AS mengatakan, khutba'ul fitnah. Itulah para pengkhutbah, orang yang suka naik mimbar atau ceramah dari mimbar ke mimbar, dari majlis ke majlis, tapi yang mereka lakukan menebarkan fitnah dan kebencian, mengadu domba, usi bahasa kita provokator, menyebarkan aib dan seterusnya. Na'udzubillah min dzalik. Lalu falladzina yu'dzuna wa ammal maqti'atu aydihim wa arjulahum falladzina yu'dzuna al-jiran. Ada pula orang yang kelak dinampakkan Allah di padang mahsyar, mereka dalam keadaan tangan terpotong dan kaki terpotong. Apa karena maling? Kan itu hukuman orang maling di dunia dalam hukum syariat Islam. Kalau orang itu mencuri dengan sengaja mencuri dengan kadar jumlah yang tertentu, bukan basing-basing, bukan ngembek bakwan sikok tetak tangan, ya, ngembek telok sikok tetak tangan, tidak. Yang dipotong tangan itu dengan kadar tertentu, dengan penyaksian ada saksi dia memang mencuri, maka dipotong tangannya. Masih ngulangi mencuri, potong kaki kirinya. Mencuri lagi, potong tangan kanan, tangan kirinya. Masih mencuri, potong lagi kaki kirinya. Bersilang. Kanan tangan, masih maling, potong kaki kiri. Masih maling, potong tangan kiri. Masih maling, potong tangan kaki kanannya. Nah, ini bukan itu. Orang yang akan ditampakkan Allah di yaumil qiyamah dalam keadaan maqtu'a aydihum wa arjuluhum, kaki dan tangan mereka terpotong, adalah falladzina yu'dzuna jiran, wong yang suka mengganggu tetangga. Dengan apapun bentuk gangguan itu haram hukumnya. Dan ini bukan masalah sepele ikhwani. Huwa Rasulullah SAW itu sampai berulang-ulang didatangi Jibril untuk masalah hugugul jiran, hak bertetangga. Jangankan muslim, kafir sekalipun tidak boleh dalam Islam kita mengganggu mereka. Tetangga kita kafir, kita nak ngadu ke maulid, masang tenda, masuk rumah dia, atau muat sak menghidup ke salon, berdentam-berdentum sampai dah hari, kuat ceramah. Lalu kawan kita ngomong, oi, coba ngomong dulu sama tetangga tu, tak maaf kita barangkali get malam berdaluan suara dengan mereka. Ay, sudahlah, kafir juga. Tak ada ikhwan. Moga dia kafir, datangi minta maaf. Kami ada acara malam ini maulid, mungkin sampai jam 11. Kalau barangkali nganggu kamu, minta maaf. Itu etika yang diajarkan oleh Islam, walaupun itu kafir.
Apalagi kita acara pribadi, kawinan, sunatan, apalagi besok nih 17-an. Ya, nak ngada ke lomba itu. Kira-kira nganggu tetangga, jangan. Gawe baik lagi tak boleh, apalagi gawe yang sifatnya cuma hiburan. Jangankan muslim, kafir lagi tak boleh, apalagi muslim. Kemarin sudah kami gambarkan bahwa kita tinggal hidup bertetangga, dinding ketemu dinding. Model rumah-rumah di komplek perumahan kadang-kadang kopel di bahasa kita. Gedek sih kok, kalau kita nancep ke paku sana gegeg. Minta izin sebelum ngedau paku tuh. Sebelum nancep ke paku ngapa barangkali nganggu mereka. Tanaman yang kita tanam musim kemarau daunnya rontok, kebut angin tumpah ke rumah tetangga kalau. Rumah kita tak masuk sampah, rumah tetangga jangan ecek-ecek tak tahu. Datangi minta maaf, sapu ke. Jangan bikin mereka sakit hati. Kadang maaf keangkuhan lagi ditambahkan, sudah kita menggauli mereka dengan keangkuhan itu ngapa? Mentang-mentang wong tak punya. Mentang-mentang wong ekonomi rendah, atau mungkin katakanlah memang dia keponaan kita. Bawahan kita yang kita ngasuh punya derajat secara nasab lebih tinggi. Dari umur lebih tua itu wong bau kita wong lama, atau dengan jabatan betul itu pembantu kita atau wong yang begawi sama kita. La, wallah haram hukumnya. Tak boleh. Rasulullah SAW sepanjang hidup tak pernah mengganggu tetangga, walaupun dalam sejarah kehidupan Nabi sering diganggu oleh tetangganya orang-orang kafir yang mendolimi Nabi Muhammad SAW. Bahkan wong kafir yang dolim sama Rasulullah, tetangga Rasulullah ketika sakit dikunjungi oleh Nabi. Kita masih ingat cerita Rasulullah SAW. Ini bukan cerita ngado-ngado. Memang inilah akhlak budi pekerti Rasulullah. Zaman Rasulullah masih di Mekah, Islam itu belum banyak nian, masih sembunyi-sembunyi. Umat Islam yang masuk Islam kebanyakan du'afa, fuqara, yang mereka kalau ketahuan oleh majikan atau keluarga mereka akan diintimidasi, bahkan disiksa, dizalimi, diganggu. Yang diganggu bukan cuma mereka, bahkan Rasulullah. Di antara bentuk gangguan itu Rasulullah SAW setiap pagi mendapatkan, kalau nak mentu dari rumah tak pacak buka pintu. Ada yang ganjal depan rumah Nabi sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Begitu Nabi nak muka harus punya tenaga dikit nawangnya. Begitu terbuka Nabi kaget, ya Allah, tumpukan sampah, ranting-ranting pohon sama tai kotoran binatang ditumpukkan depan pintu Nabi, tangga rumah Nabi sampai ke jalan. Nabi tahu ini gawe pasti bukan orang muslim. Tak kadang umat Islam nak mendolimi Nabi, pasti wong kafir. Cuma Nabi tak tahu siapa orangnya. Saking bersejati Nabi tak tengok siapa ngawe ke. Cuma Nabi memandang ini cobaan Allah berikan untuk aku. Sallallahu alaihi Muhammad. Nabi pesekan, Nabi singkirkan, lalu Nabi berdoa, ya Allah, siapapun yang melakukan ini berikanlah hidayah. Ini memang sifat Rasul. Jangan Rasulullah ikhwan, ulama kita seperti itu, apalagi Rasulullah. Besok pagi terulang lagi, besok lusa terulang lagi, hampir berminggu berbulan. Gawe Nabi nak mentu rumah ada kotoran, dan Nabi tak pernah tiap malam ngintip ke siapa lah malam nak ku jingok siapa lah malam ni ngawe kita. Kan malam digawe kita. Tidak ikhwan, mencari tahu siapa pelakunya pun tidak. Tak bertanya sama tetangga kanan kiri, tak. Wallahi tak. Kalau nak nanya gampang tahu, sahabat pasti ada yang pernah nyingok gawe itu. Sampai akhirnya kapan dorongan pengen tahu siapa yang berzalim ini sama Nabi, di saat gangguan itu terhenti. Sudah sekian lama kejadian itu, Nabi tak pernah mencari tahu, apalagi nak balas dendam. Begitu suatu hari Nabi sudah pengen buka pintu dengan tenaga sebagaimana biasa, tiba-tiba bles, terbuka. Kaget Nabi, nah tak kate kotoran binatang itu, kotoran onta, kotoran binatang, kambing, macam tak kate. Ranting-ranting dedurian itu pun tak kate. Bersyukur Nabi, ya Allah, alhamdulillah tak kate gangguan hari ini. Apakah sudah dapat hidayah orang ini, kata Rasulullah. Besok hari berikutnya ikhwan didapatkan sama. Tak ada juga yang ganggu Rasulullah.
Nambah gembira Rasulullah, ya Allah, apakah dia memang sudah kau berikan hidayah masuk Islam? Tapi kalau masuk Islam, karena umat Islam masih sedikit, Nabi pasti tahu. Nabi pasti dapat laporan. Tidak ada sahabat ngabarkan ada perkembangan sepulang masuk Islam, belum. Sampai malam berikutnya, hari berikutnya pun tidak ada. Subhanallah, yang tadinya gembira ikhwani pada Rasulullah, muncul rasa resah dan gelisah. Kenapa? Nabi mulai terfikir, ini jangan-jangan wong ini bukan dapat hidayah, tapi dapat musibah. Jangan-jangan orang itu yang mendolimi aku selama ini, dia lagi dalam keadaan sakit. Atau Nabi menghibur, barangkali siapa tahu dia musafir. Nah di situ Nabi baru pengen cari tahu. Kenapa? Khawatir kalau sampai wong yang ganggu ini sakit. Dan lebih khawatir lagi kalau sakitnya sampai dia meninggal. Sudah kafir, dolim sama Nabi. Nah jadi apa dia? Maka saat itulah ikhwan, ketika tidak ada yang ganggu, Nabi baru mencari tahu. Sallallahu alaihi Nabi. Nanya Nabi sama jiran sebelah kanan kiri yang Muslim, atadrun, apakah kalian tahu manil ladzi waqa'a, yang setiap hari meletakkan kotoran binatang di depan rumahku, meletakkan di depan rumahku? Sahabat ini tanya terkejut, ya Rasulullah, bukan sekali dua kali itu. Sering, iyo sering, kata Nabi. Kau tak tahu? Tak tahu, demi Allah, kata Nabi, aku tak tahu. Aku tak tahu dan tak pernah mencari tahu, kata Nabi. Cuma aku berharap untuk dapat hidayah. Nangis sahabat dengan Nabi tak tahu dan tak pernah mencari tahu. Apa kata sahabat, ya Rasulullah, yang melakukan ini bukan orang lain. Hitung-hitung masih family sama engkau. Dan hitung-hitung dia ini masih tetangga, masih jiran. Itulah ya Rasulullah, Fulan bin Fulan. Rumahnya berapa rumah dari rumah Rasulullah? Lalu kemana dia? Kata Rasulullah, sudah 3 hari aku tidak dapat gangguan. Maka sahabat yang tahu perihal ini mengatakan, aku dengar kata orang dia sakit ya Rasulullah. Sallallahu alaihi Muhammad. Dia sakit. Dengar itu langsung pucat Nabi. 3 hari dia sakit. Yo, 3 hari sudah sakit Rasulullah. Apa kesalahan kebawa aku? Jiran sakit aku tak tahu tentang keadaannya. Maka Rasulullah langsung mengatakan, ngambil sikap hari itu, gawangi aku untuk mengunjungi dia yang sakit, kata Rasulullah. Nabi tahu tak kalau dia yang zalim? Tahu. Tahu tak kalau dia yang jahat? Tahu. Tahu tak dia itu kafir? Tahu. Tapi begitu dengar ini orang dalam keadaan dapat suatu cobaan ya Allah, sakit sampai tak pacak keluar rumah 3 hari. Rahmah sadaqallah haitsu yaqul wa ma arsalnaka rahmatan lil. Maha suci Allah, Maha benar mengatakan, tidaklah engkau diutus wahai Muhammad kecuali untuk memberikan rahmat kepada alam semesta. Nabi minta gawangi ziarah, mengunjungi yang sakit tadi. Siapa yang sakit? Kawan Nabi? Bukan. Sahabat Muslim? Bukan. Kafir zalim. Tapi tetangga. Kalau model kita ikhwan, ada tetangga jahat, pas kena musibah, lantaklah kau, lejarlah kau, syukurlah kau, lejar kau, berasa kau. Bahkan kadang-kadang kita nisbahkan dengan kita. Nah kau, kualat kau, galak ganggu aku kau. Belum tahu kau, aku siapa. Dengar untuk kecelakaan, dapat musibah, dapat apa, senang kita. Itu sifat kita. Padahal yang jahat tadi pun Muslim, bukan kafir. Ini Rasulullah SAW sebagai tolak ukur kita ikhwan. Maka datang Rasulullah dengan para sahabat, ngedorong orang kafir tadi. Begitu digedorong orang kafir dengar suara sahabat dari luar itu, dan dia tak tahu siapa yang depan pintu. Manggil nama dia. Lalu dia panggil anaknya, ya waladi syuful indal bab. Tengok siapa yang depan pintu. Dia dah acap berdiri dia terkapar lepak. Maka anak itu bergegas menuju ke pintu. Begitu dia buka pintu, terjengok ada sosok agung Rasulullah dan beberapa sahabat, langsung menutup pintu lagi, jegal. Pucat pasti anaknya. Bingung anaknya, nak nyampe ke bapak bakal nambah sakit. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad. Tak dikabari, bapaknya teriak, siapa depan pintu tu? Bingung anaknya. Nanya lagi, siapa depan pintu tu? Karena sahabat kembali berteriak untuk minta izin masuk ke rumah. Ayah anak yang lapar, bah, depan pintu kesaksikan Muhammad wa ashabah. Yang depan pintu Muhammad dan sahabatnya. Dengar itu langsung gemeter, pucat pasing, tambah berat nyakitnya. Oh, bergegar dia. Muhammad indal bah. Yo,
Nak ngapo dia? Tak tahu bah. Pasti dia nak malas kejahatan aku. Anaknya bingung nak ngomong apa. Tapi subhanallah, anaknya diberikan Allah pengingatan tentang sosok agung Rasulullah. Dia ingat abahnya jahat sama bapaknya, itu jahat sama Rasulullah berbulan, bukan sehari 2 kali. Meletakkan kotoran kejahatan, dia kadang-kadang bahkan ngewangi, dia tahu benar. Tapi dia pun saksi bahwasanya Rasulullah tak pernah sekalipun menjahati mereka. Maka sang anak mengatakan kepada apanya, ya la takhaf la tahzan ya abi. Jangan kau takut, jangan kau ketakutan, jangan kau bingung abah. Aku jadi saksi Muhammad tak pernah mendatangkan keburukan buat kita. Sallallahu alaihi wasallam. Muhammad tak pernah berbuat jahat, walaupun kita berbuat jahat berulang kali kepada beliau. Maka aku yakin wahai abah, Muhammad datang saat ini dengan teman ini tak bakal mendatangkan suatu keburukan buat kau. Hanya bapaknya pun merenung sebenar. Setelah itu menganggap benar apa kata kawan aku. Buka kelah pintu, aku pasrah apapun yang nak terjadi. Kalaupun Muhammad datang untuk memberikan balasan atas kejahatanku, memang dia berhak untuk melakukan itu. Subhanallah, dibukakan pintu ikhwan. Begitu dibukakan pintu, Rasulullah SAW menegur sapa anak orang kafir tadi, nanyakan apa benar abah kau sakit. Maka dijawab oleh bala, ya Muhammad, benar wahai Muhammad, abah aku sakit. Lah 3 hari terkapar tak pacak ngapa-ngapa. Ya Allah Rasulullah, maafkan aku yang teledor, kata Nabi. 3 hari abah kau sakit, aku tak tahu, tak sempat mengunjungi, baru hari ini aku tahu. Kejut anaknya. Ji'tu li, ia datang, aku datang untuk mengunjungi dia, kata Rasulullah. Dengar ini terkejut abah, anaknya. Langsung masuk juga, bah Muhammad wa ashabu yati ilaina liyu'ayyidka. Tu Nabi Muhammad datang kepada kita sekarang bukan nak berbuat apa, tapi nak mengunjungi kau yang sakit. Dengar ini abahnya langsung nambah, keringat dingin, nunduk kemarinya, malu luar biasa dia, sedih. Begitu Rasul disuruh masuk, ini wong kaping memalingkan mukanya, membuang muka bukan kerana tak mau lihat Nabi, tapi malu memandang Rasulullah. Rasulullah garib ilaih, mendekati dia. Subhanallah, Allah ikhwan, dalam cerita sirah dikatakan Nabi memperlakukan ini orang kafir seperti memperlakukan sahabatnya. Didekati oleh Rasulullah, dipegang tangannya Nabi Muhammad, nanya tentang kaifa haluka ya akhi, apa kabar kau wahai saudaraku, minta maaf 3 hari kau sakit, kapal aku tak tahu, baru sekarang aku tahu kalau kau sakit. Begitu dengar itu ucapan Nabi seperti itu, orang yang memaksakan diri untuk memandang kepada Rasulullah. Begitu dia memandang Rasulullah kuat, dia nangis hebat dan minta maaf sama Rasulullah. Kata Nabi Muhammad, akulah maaf ke kau, bahkan aku berdoa minta kepada Allah agar kau mendapatkan hidayah. Demi Allah aku tak tahu gawe jahat kau selama ini, kalau kau yang ngawi ke. Cuma aku nyesal ngapa aku terlambat tahu tentang kau yang sakit. Depan anaknya ikhwan dan orang akhirnya masuk Islam. Dia mengatakan isyhadu an la ilaha, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadur Rasulullah. Lalu anaknya pun diajak masuk Islam, melok masuk Islam juga. Lalu apa kata dia, demi Allah kata Muhammad, aku sakit 3 hari tak ada sikap pun wong Quraisy yang kafir itu mengunjungi aku. Tak ada satupun teman-teman aku yang selalu ikut mengganggu kau datang mengunjungi aku. Baru kau inilah yang pertama kali datang mengunjungi aku, kata beliau. Sallu ala Nabi Muhammad. Wa hakadha sya'na Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan seperti ini banyak dilakukan oleh para salihin, para auliya Allah. Hakadha ikhwan rahimakumullah. Jadi orang yang suka mengganggu tetangga, hati-hati, nasallahu alaihi. Sekali lagi ikhwan, cukuplah buat standar kita, kafir bebek tak boleh diganggu, tak boleh disakiti, apalagi muslim. Jangan sempit juga makna tetangga, bukan hanya tetangga rumah, tapi tetangga dalam kantor, tetangga di pasar, tetangga di toko. Inti muka toko, sebelah inti muka toko juga. Inti keluar ke barang, narok barang di teras, jangan ngerimbit. Ya, walaupun sejengkal barang inti masuk ke tetangga dia nak marah, tak baca. Jadi sempit tempat dia. Motor parkir depan toko orang, toko kita tak boleh ada motor parkir. Motor kita boleh parkir depan toko orang. Rumah tangga, kendaraan, semuanya. Siapapun yang di samping kanan kiri kita adalah mereka tetangga kita. Walaupun cuma hitungan sesaat, akan dipertanggungjawabkan oleh Allah apa yang kau lakukan terhadap orang di samping kau, apa yang dilakukan terhadap kita.
Semua akan ada hitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Ikhwan, tetangga itu bisa nguntung ke kita, bisa nyelaka ke kita. Dalam arti kata mencelaka ke kita, dia bakal nuntut kita di yaumil kiamat. Makanya kita mencari tetangga itu yang baik-baik. Bahkan keberuntungan orang punya tetangga yang baik di dunia itu sampai di akhirat sama. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah ada keuntungan bertetangga di kubur sama wong soleh?" "Ubala," kata Rasulullah. "Iya, maknanya seperti kau hidup di dunia. Ketika engkau hidup bertetangga dengan orang soleh, kau pasti ngerasa nyaman." Ya, kita bangga kan? Kenal lah sama Kiai Fulan. "Oh, sekampung sama kami." Padahal kita di sini, dia di ujung sana. Bangga kita sekampung. Apalagi kalau tetangga. "Oh, Kiai itu sebelah mana? Tiap hari anak ketemu." Temu baik, belajar kita. Bangga gitu. Tetangga anak. Family. Apalagi keberuntungan itu kita dapatkan kemudian di rumah Kiai tadi ada majelis. Apa yang turun di rumah dia kita dapat cipratannya. Keberkahan di rumah dia kita dapat keberkahannya. Samalah bertetangga dengan masjid dan musola. Maka Rasul mengatakan ada keberuntungan bertetangga dengan orang soleh di alam kubur. Makanya kita boleh meminta, tapi bukan wasiat yang wajib dilaksanakan kalau tidak baca. Kalau aku meninggal, pagakkan dengan kuburan Kiai Fulan, Habib Fulan. Ketika itu wasiat bisa dilakukan, lakukan. Tapi kalau tidak bisa, jangan dipaksakan. Ketika ternyata Kiai Fulan itu punya ungkonan dewe, kita nih tidak kata hubungan keluarga, nak masuk situ tidak boleh uang, itu ngapa? Wakaf keluarga, jangan paksa ke. Tapi ini wasiat bak kami, ada hukumnya dalam syariat. Wasiat itu boleh dilakukan kalau tidak bertentangan dengan syariat. Kalau macam itu kita tidak boleh masuk ke tanah wakaf uang. Ketika tidak ada halangan, dekat ke? Tak baca dekat nian, agak dekat jadilah. Karena menguntungkan. Ente kiai, minta maaf. Misal, ente orang soleh, ente orang baik, tokoh masyarakat yang dipandang. Sebelah rumah kita ada orang katakanlah narkop atau bandar lebih lagi, atau judi, kebetulan misal. Polisi nak ngerebek, polisi ngomong dulu, jangan ribut-ribut. Rumah kiai sebelah ni. Kalau pacak jangan ditangkap di rumah dia, kaget nganggu kiai. Jebak be keluar, tangkap di luar. Ngapo? Kiai sebelah ni. Haji Fulan, tokoh masyarakat. Ngapo? Pejabat tentara polisi beda galak, tangkap bandit ini ngapo? Takut nganggu kiai, takut nganggu Fulan tadi yang terkenal orang yang baik tadi. Padahal ini wong jahat, dapat faedah dia. Tak digebek di rumahnya. Bahkan kadang-kadang orang soleh itu bisa memberikan syafaat seperti Imam Abi Hanifah rahimahullah ta'ala. Ada orang tiap hari nganggu beliau, setiap hari ngocok ke banyu kotoran masuk ke rumah Abi Hanifah. Dan Abi Hanifah tak pernah membalas kejahatan tersebut, cuma dia wadai tampungnya pakai ember. Bunuh jahat. Singkat cerita, sampailah orang ini melakukan kejahatan dan tertangkap di penjara. Persis cerita Rasulullah. Begitu di penjara, banyu kotoran ini tidak ngalir lagi. Abi Hanifah barunya, ngapa tak pernah ngalir lagi banyu kotor ke rumah aku ni? Dapat kabar si Fulan tetangga masuk penjara. Sedih Abi Hanifah, ya Allah, ngapa sampai tetangga aku masuk penjara? Alangkah buruk aku ni. Maka beliau mencari tahu di mana penjaranya, siapa kepala opsinya. Dengan kedudukan beliau punya kedudukan, beliau datangi kepala penjaga atau orang yang menangkap orang itu, mencoba meminta kepada wong yang menangkap agar dibebas ke bayar tetangga aku ni, kesian. Subhanallah, orang kenal dengan Abi Hanifah, tahu dengan Hanifah, dan Hanifah memberikan jaminan ini wong jahat sama beliau dibebaskan dengan jaminan dari Imam Abi Hanifah. Ma'asyal ahbab rahimani rahimakumullah. Jadi jangan pernah kita mengganggu tetangga, walaupun tetangga itu ya bukan tetangga rumah saja, ya tetangga yang berdampingan dengan kita. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, wa amma al-muslimuna
yusallibuna 'alal juzu'i bin nar fas'a bin nas ila salatin. Adapun orang yang dipanggang di api neraka, dibakar seperti disalib seperti itu di satu pohon atau satu kayu dan dibakar, ada api yang menyala di bawahnya. Siapa itu? Fas'atu bin nas ila salatin. Orang-orang yang mendatangi para sultan-sultan atau pejabat-pejabat, pemimpin-pemimpin yang zalim untuk mencelakakan atau merugikan manusia kebanyakan. Termasuk di dalamnya orang-orang yang dekat dengan hukama, dengan pejabat, memberikan fatwa-fatwa yang menguntungkan mereka dan merugikan masyarakat. Itu dibakar sebelum dia dibakar di api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Memberikan fatwa, yang fatwa ini kadang-kadang memang ada tapi pendapat yang lemah, tapi dikuatkan oleh dia demi menguntungkan mereka para pejabat atau pemimpin-pemimpin yang zalim, tapi justru itu merugikan ummah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Wa amma alladhi ashadda natanan min al-jiffah falladhina yatamatta'una bisyahwat wal ladzat wa yamna'una al-haqq Allah min amwalihim. Ada lagi orang-orang yang di padang mahsyar itu dibangkitkan dalam keadaan tubuh mereka, dari sekujur tubuh mereka mengeluarkan nanah, darah, cairan-cairan yang busuk, lebih busuk dari bangkai. Siapa mereka? Falladzina yatamatta'un bisyahwat wal ladzat. Orang yang mereka berledat-ledat menikmati dunia, tapi mereka tidak menunaikan kewajiban terhadap dunia mereka kepada Allah. Tak bayar zakat, tak berinfak dan bersedekah, tapi mereka cuma berfoya-foya menikmati. Entah bentuk itu jabatan, kekayaan, kedudukan, dinikmatinya dengan dia melalaikan hak kewajiban dia terhadap Allah SWT. Tak sedekah, tak memberikan hak fuqara masakin. Dia simpan, dia perkaya dirinya dan digunakan untuk hal-hal yang tidak diridhai Allah. Maka orang tersebut akan diwujudkan Allah di yaumil qiyamah dengan keadaan seperti tadi. Tubuhnya mengeluarkan darah dan nanah seperti bangkai, mengeluarkan cairan yang busuk, lebih busuk dari bangkai bahkan. Sehingga orang-orang yang ada di tempat itu pun merasa terganggu. Walladzina yamatta'una bisyahawat wal ladzat wa yamna'una haqqallah min amwalihim wa ammal ladzina yalbisuna jalabib wa ahlul kibir wal fakhr wa khalaya intaha wallahu a'lam. Adapun orang-orang yang mereka itu dipakaikan pakaian ya, daripada seperti baju besi seperti itu yang terbuat dari api neraka, dipakaikan kepada mereka untuk siapa? Untuk orang-orang semasa hidupnya berbangga-bangga dengan pakaian mereka, berbangga-bangga dengan kekayaan mereka, menjadikan diri mereka sombong dan menghinakan orang-orang yang fuqara masakin. Dzakara hadzal hadis Al-Qurtubi rahimahullah fi At-Tadhkirah. Imam Qurtubi menyebutkan hadis ini dalam kitab At-Tadhkirah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhsyar an-nas ala ardil bayda ghafra al-qars an-nagi laysa fiha alamun li ahadin. Wa qala alaihi salatu wassalam yuhsyar an-nas fi sa'idin wahid yasmahum da'i yanfudhuhum basar. Al-hadis. Rasulullah SAW menggambarkan juga kepada kita bagaimana keadaan padang mahsyar itu. Padang mahsyar itu kata Rasulullah SAW, yuhsyarun nas ala ardul bayda, suatu lapangan yang sangat luas, tak terputus pandangan mata, putih warnanya, afra al-qasrin nagir, jadi putih agak kekuning-kuningan, seperti kulit dari satu buah-buahan bening. Laisa fiha ilmul ahadin, dan di situ tidak ada yang mengetahuinya, di mananya letak pastinya. Wa qala sallallahu wassalam yusyarun nasa fi sa'idin wahid, manusia kelak pada yaumul qiyamah akan dikumpulkan di satu tempat. Sa'id itu tempat, jadi tanah
yasmahum da'i, yang mana di situ akan terdengar suara-suara, wa yanfadhuhumul basar, dan bisa dipandang oleh mata. Al-hadis wallahu a'lam. Wa dzalika huwa mawqubul qiyamah fa idza ijtama'a fi khalaiq min al-jinn wal ins wasyayatin wal bahaim wal wuhush was siba, thumma tanazzalat al-malaikatu alaihimus salam bi amrillah wa ahatu bi ahli al-jama' saffan khalfa saffin fala yastati'ul mujrimuna wad dhalimuna haraban wala firaran wala yajiduna illa dzalika sabilan. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhu illa bisultan ila qouli ta'ala wa nuhasun fala tantasiran. Wallahu a'lam. Di sini Imam Haddad menceritakan kepada kita nanti pada hari kiamat itu di padang mahsyar akan dikumpulkan semua makhluk Allah dari kelompok jin dan manusia, termasuk syaitan dan bahaim, hewan-hewan baik yang melata ataupun yang terbang, wasyiba, termasuk binatang-binatang buas. Thumma nazalatil malaikatu alaihim salam bi amrillah, lalu malaikat datang dan mengiring semua manusia di dalam lapangan yang luas tersebut. Lalu manusia dan jin dibikin berbaris-baris, saffan khalfus saffin, berbaris-baris, dan tidak ada satupun yang lolos dari keadaan tersebut, termasuk orang-orang yang zalim. Ketika mereka merasakan ketakutan, mereka tidak lari, mereka tidak mampu. Wala firaran wala yajiduna ila dzalika sabilan, dan tidak ada dapat satu jalan celah untuk mereka lari dari keadaan tersebut yang mencekam, yang mengerikan. Sebagaimana firman Allah tadi kita bacakan, ya ma'syarul jinni wal ins in istata'tum an tanfudhu min al-aqtaris samawati wal ard fanfudhu. Wahai jin dan manusia, kalau kalian mampu untuk lari, larilah kalian dari langit dan bumi Allah, dan kalian tidak akan pernah mampu, kata Allah. Illa bisultan, kecuali dengan izin Allah, tapi itu tidak pernah diberikan Allah kepada mereka. Ila qouli ta'ala, sampai akhir firman Allah, wa nuhasun fala tantasiran wallahu alam bis-shawab. Masyaallah ahbab rahimakumullah, bidakumullah. Untuk bacaan kitab kita cukup sampai di sini, insyaallah kita lanjutkan kembali biidznillah subhanahu wa ta'ala malam Selasa yang akan datang insyaallah. Sedikit ada waktu untuk kita sedikit membahas, karena ada pertanyaan tadi dari ikhwan makmano tentang nyambut daripada hari kemerdekaan kita ini, Dirgahayu kemerdekaan Indonesia 17 Agustus. Apakah boleh kita ikut menyambutnya? Ini perkara ikhwan, perkara milik kita. Kemerdekaan itu milik kita, menyambutnya itu pun kita boleh melakukannya. Yang penting ya, perkara ini adalah hal yang mubah hukum aslinya. Bisa jadi suatu nilai ibadah kalau kita mewarnainya dengan ibadah, bisa jadi maksiat kalau diwarnai dengan maksiat. Berpikirlah kita dengan cerdas, bertanyalah dengan ulama kalau kita tidak tahu tentang perkara yang kita tidak tahu. Was'al ahli dzikr in kuntum la ta'lamun. Sekarang menyambut tahun baru, menyambut hari kemerdekaan dengan upacara, ya silakan. Memang itu adat di mana-mana di dunia ini. Upacara naik ke bendera, tidak ada larangan. Hormat kepada bendera boleh. Yang penting hormat sekadar penghormatan begitu, bukan berarti kita mengagungkan bendera, karena yang wajib diagungkan hanya Allah. Ya. Kemudian nyanyi lagu-lagu wajib, lagu Indonesia Raya, silakan, itu hukumnya mubah. Yang penting jangan jauh masjid. Ya, jangan mentang-mentang kaget pas 17-an ngadukan di masjid, maco lagu Indonesia Raya di masjid. Tasyakuran di masjid, tahlilan, yasinan, hadiah untuk seluruh pejuang-pejuang yang berjuang di negeri kita sampai hari kemerdekaan. Boleh, silakan. Tapi biasanya jangan nyanyi lagu Indonesia Raya, halo-halo Bandung. Kalau nak nyanyi di lapangan, bukan di masjid. Nyanyi tetap nyanyi, hukumnya haram. Ya, jangan dibuat itu campur adukan yang hak sama yang batil. Kalau nak nyanyi silakan di luar masjid, di lapangan, di aula, itu boleh. Kemudian untuk perlombaan, jangan pernah bercampur lomba-lomba itu dengan perkara perjudian. Bukan judi itu dengan judi main kartu. Judi lewat lomba juga bisa terjadi hukum perlombaan menjadi judi secara syariat. Makman itu terjadi, tanya ustaz, jangan kiai yang paham. Kapan bisa menjadikan satu perlombaan tidak ada unsur judi? Nah, bisa seperti kami katakan tadi, bisa jadi ladang dakwah. Dalam rangka 17 itu mengadakan lomba azan, lomba hafalan juz amma untuk adik-adik kita kecil. Boleh, siapa yang larang? Siapa yang larang? Boleh, tidak nunggu tahun
baru Islam mengadakan yang macam itu. Nuansa Islam harus digandeng Islam. Tidak boleh. Lomba busana muslim untuk anak-anak, bukan ibu-ibu. Boleh. Lomba-lomba olahraga silakan, tapi jangan sampai bertentangan dengan syariat. Lomba olahraga main poli celana pendek, ya haram. Dak lanang dak betino, apalagi betino, haram. Ya main bola poli dari zuhur sampai maghrib baru bubar, dak solat asar, haram. Aslinya boleh. Main bola juga sama. Panjat pinang beb, ya panjat pinang lanang, betino dak usah. Betino dak usah, main poli betino dak usah. Karena yang kamu tonton bukan bola tapi ibu-ibu itu, haram hukumnya. Walaupun pakai training rapi, pakai baju panjang, pakai manset, pakai jilbab, ngejar bola, loncat-loncat, oh itu sudah bisa dibayangkan hukumnya haram. Jadi kita sudah cerdas, kita pandai melihat yang haram, yang halal. Kalau dijadikan dalam rangka menyambut hari kemerdekaan atau santunan anak yatim, boleh. Tidak harus tunggu 10 Asyura hari Muharram. Justru itu yang cantik. Bukan dipoya-poyakan, jebak-jebuk dengan percon yang ratusan ribu bahkan jutaan kita bakar. Bukan dengan organ tunggal joget. Bukan, itu khianat sama nikmat Allah. Boleh adakan lomba-lomba, boleh. Bahkan kalau pacak kita sebagai anak majelis ya dalam rangka yang seperti yang kita saksikan kemarin, tadi masih ada sisanya di Kampung Menawar. Ya, itu memang kerjasama antara sekolah dengan pihak pemerintahan, mungkin kelurahan atau kecamatan. Ngadakan lomba memang sesuai di kampung Al-Munawwar, kampung religi. Nyambut hari kemerdekaan Indonesia, lombanya apa? Tilawatul Quran, hafalan Quran, busana muslim. Boleh ya, boleh, silakan. Seperti itu perlu dicontoh. Ya, adakan lomba hadro tingkat Kota Madia Palembang misalnya dalam rangka menyambut hari kemerdekaan, boleh, bagus. Bahkan kita perlu ngikat. Kenapa? Kemerdekaan Indonesia tidak akan lepas dari sejarah perjuangan umat kita tidak mengingkari ada orang kafir ikut berjuang, tapi langit bumi jadi saksi. Yang berjuang mati-matian itu umat Islam. Ulama, kiai, para santri, pemuda-pemuda yang semua mereka muslim. Bahkan orang-orang kafir penjajah itulah yang menyebarkan ajaran selain Islam. Muslim tidak ada menjajah, wong kafir yang ada penjajahan. Cari di muka bumi Allah di mana negara yang pernah dijajah oleh umat Islam, tidak ada. Tapi cari di seluruh dunia di mana negeri yang pernah dijajah orang-orang kafir, banyak, termasuk negeri kita. Nah, jadi boleh kita ngadakan lomba, tapi tidak bertentangan dengan syariat Islam. Hati-hati ikhwan, panjat pinang itu jangan sampai ini banyak kejadian. Ya diadakan dari jam 10 bubar ba'dal asar. Atau habis zuhur diadakan tapi orang sudah kumpul dari 10 tahun sampai asar. Zuhur lewat, kadang asar yang lewat dari jam 2 sampai 4 maghrib baru selesai. Panitia yang pertama nanggung dosa galau-galau itu. Yang nanggung dosa galau-galau itu panitia. Kemudian manjat pinang, lepas itu kata-kata buka paha. Pakai celana pendek banyak mereka. Siapa yang ngurus? Kita panitia. No. Kalau macam itu banyak dosa kami sudah, jangan jadi panitia. Cari gawean yang lain. Cari pekerjaan yang lain. Wah kata ikhwan rahimakumullah, ini sekedar ya mungkin kita sudah paham cuma perlu ditegaskan. Jadi untuk ibu-ibu itu harus lebih disaring. Kalau ada acara untuk ibu-ibu boleh silakan, misal acara masak-memasak. Boleh. Busana muslim beb. Ya kalau betino sama betinoan beb kata orang lanang melok, jangan Pak RT RW camat melok nonton. Ibu tu belenggok-lenggok depan kita, dah lucu itu. Fashion show ujung tu. Ya. Jangan nunggu yang kita saksikan di luar itu, jangan kita bangga, oh Masya Allah artis fulania ngadakan fashion show busana muslimah. Bukan muslimah yang dibuatnya itu. Ya. Di luar sudah dari syariat, kadang-kadang lelit sana lelit sini, badan montok kejiwaan. Jadi harus kita sharing. Kalau juga ada sifatnya sumbangan, hati-hati Pak RT, Pak RW yang ada di lingkungan kita. Ya, silakan. Kita nak ngumpulkan duit dari jamaah untuk mengadakan menyemarakan tahun menyambut hari kemerdekaan. Gunakanlah dengan cara yang benar, jangan digunakan untuk kemaksiatan, termasuk misal organ tunggal tadi. Ya, ngadu lomba catur silakan gaplek catur. Yang penting jangan dicampur dengan perjudian.
Wa hakadha ikhwan rahimakumullah wallahu a'lam bissawab. Masuk ikhwan rahimakumullah, jatuh besok malam insyaallah badal isya setelah maghrib kita kumpul di Kampung Muara, majlis seperti biasa. Ada majlis zikir ziarah di Magam Datuk Agil Muhammad bin Yahya di simpang Jalan Simpang Lampu Merah, Dr. Emisa dekat rumah Haji Alim ya, depan butik Arafah. Kemudian malam Kamis majelis kita badal maghrib yang biasa di Sarus Salikin dipindah ke Masjid Addad dalam rangkaian majelis zikir ziarah jatuh untuk ikhwan hadir, bacaan asma husna, qasidah mudhari, munajat dan lain-lain. Kemudian setelah isya kita ziarah ke pemakaman aulia yang ada di seberang gunung insyaallah taala. Lalu untuk 17 Agustus ya silahkan ya nak ikut upacara silahkan, nak nyanyi apapun silahkan, tapi tadi sudah kami jelaskan ya, ada tempatnya yang tepat, jangan salah. Kemudian jangan bersentuhan dengan apa yang dilarang oleh Allah. Lomba boleh lomba untuk gembira apalagi untuk anak-anak kecil, tapi jangan yang sifatnya bertentangan dengan syariat Allah. Dan yang terakhir, kalau pacak kita warnai menyambut daripada Dirgahayu Indonesia Merdeka ini dengan nuansa Islam, itu silahkan, tidak ada larangan, bahkan boleh jadi itu suatu hal yang cantik ya. Wallahu a'lam bissawab. Fadhal adzan insya Allah.